Oke, oke, hari ini kita akan mencoba mereview dari tugas KKH yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, di sini saya memprioritaskan yang kelas B dulu ya, yang mungkin saya agak tahu kondisi di lapangan ya. Karena pertama kita harus bisa memastikan bahwa petanya sudah benar terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengolahan. Di sini dari kelas B itu kalau nggak salah ada 4 kelompok yang mengumpulkan tugas ya. Jadi teman-teman kesepakatan kami tim pengajar adalah bagi kelompok yang hasil akhirnya sampai minggu ke-14 itu tidak bisa membuat peta berarti bisa dipastikan nilainya nggak A ya. Jadi bikin peta apakah mudah? Mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti time frame yang sudah kami tentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak dalam tanda kutip tidak peduli terkait tugas, progres dan sebagainya ya pasti akan tertinggal. Contohnya ini ya, semoga ini hanya terjadi di kelas B ya, di kelas B malam sorry ya. Kelas B malam hanya 4 kelompok dan saya bisa menduga satu kelompok siapa satu kelompok yang nggak ngumpulin. Ya saya sudah bisa menduga. Saya lihat dari progresnya di lapangan. Ya. Tapi kita coba mengevaluasi salah satu dari 4 tim ini ya. Kita lihat, oke ini timnya Puput ya, timnya Puput ini telah 12 jam. Oke nggak masalah, masih tetap ngumpul. Kemudian timnya Ani ya, FYI timnya Ani dan Rio John ini termasuk yang progresnya bagus ya. Nah, Nah, ini termasuk yang progresnya bagus. Mungkin di kelas malam ini yang paling cepat kelompoknya Ani ya. Kemudian kelompoknya Dwi Halomuan ya, Dwi Halomuan ini kelompoknya Nur Yahya ya. Kok Nur Yahya, Dwi Yahya ya, sorry. Kemudian satu lagi timnya Suryani ya. Jadi saya tahu ya ada satu tim yang belum ngumpulin ya. Saya tidak perlu saya cantumkan di sini ya. Karena memang belakangan ini agak progresnya agak kurang. Dari 4 laporan ini mungkin timnya Suryani dan timnya Ani yang konten ya. Saya coba buka sampel di sini. Terima kasih sudah nge-share Excel dan juga nge-share dokumen Word. Saya buka Excelnya dulu. Jadi teman-teman mohon diperhatikan baik kelas B dan kelas A. Ini kita akan evaluasi tugasnya dari kelompoknya Ani ya. Oke, nah ini kalau udah Excel, ini Excel datanya ya, bukan Excel pengolahan data ya. Oke, untuk sudutnya sepertinya udah nggak bermasalah lagi. Kemarin sempat bermasalah ya kelompoknya Ani ya. Oke, kita lihat. Oke, oke teman-teman, ini mungkin bisa dijadikan salah satu percontohan ya, percontohan. Tapi saya nggak tahu ya hasil pengolahannya bagaimana. Di sini kelompoknya Ani, Rio, ya, Ramadan Hilal Sani ini sering nggak masuk, Rio ini sering telat ya. Ya biasanya kalau yang praktek itu Ani sama Stevenico itu on time ya biasanya ya. Gloria juga akhir-akhir ini jarang masuk ya. Jadi mohon teman-teman yang merasa anggotanya Ani untuk benar-benar support pekerjaan di setiap hari Sabtu. Kalaupun berhalangan karena pekerjaan, silakan diinfokan ke saya atau setidaknya menginfokan ke anggota atau ketuanya lah, minimal ke ketua kelompoknya ya. Karena saya juga pernah merasakan menjadi mahasiswa dan ketika saya melihat ada anggota anggota saya
yang tidak hadir itu memang memberatkan, ya. Apalagi kalau yang Sabtu nggak masuk, ketika nyusun laporan juga nggak ikut bantu. Jadi saya memperbolehkan untuk ketua kelompok untuk tidak mencantumkan namanya di laporannya, karena laporan memberikan porsi paling besar ya, termasuk besar. Kalau nggak salah 20 sampai 25%. Bayangkan kalian sudah capek-capek hari Sabtu harus bangun pagi atau mengorbankan weekendnya, kemudian malam-malam yang lain digunakan untuk lembur kerjaan atau laporan, temannya ghosting gitu ya. Harapannya teman-teman peka ya. Oke, yang pertama untuk sketsa lapangan, ya sketsa lapangan ada beberapa catatan ya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus membiasakan menentukan orientasinya. Ya, orientasi itu umumnya arah utara sejajar dengan sumbu Y, jadi ke arah atas. Kalau seperti ini, saya agak bingung ya. Saya agak bingung karena memang titiknya kan 5. Titiknya 5, tapi kayaknya ya, kayaknya itu titiknya bentuknya nggak kayak gini deh. Ya, kita coba lihat di Google Earth. Google, kita coba Google Earth. Oke, kita zoom untuk bagian TF-nya. Ya, bentuknya kan berbeda kan ya, kelompoknya Ani sama Google Earth di sini. Ya, seharusnya saya agak apal nih ya, titiknya Ani itu kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk jumlah titiknya sudah oke ya, jumlah titiknya ini nggak usah. Jumlah titiknya sudah oke. Seharusnya ini agak kurang, harusnya dia bentuknya agak berbeda ini. Nah, harusnya seperti ini, kemudian ini bentuknya seperti ini. Harusnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Harusnya ya. Nah, kemudian titik satu, oh ini manual ya. Yang ini bikinnya. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, ini kita pakai ini. Di sini ada Ani, monitor Ani. Halo? Iya, Oh ya. Ini harusnya bentuknya kan kayak gini ya. Kalau kita cek di Google Earth kan, mana tadi? Oh, Google Earth-nya di sini. Bentuknya kan seperti ini. Ini benar ya, titik satu di sini ya. iya Pak. Karena saya agak agak ingat nih. Titik dua. Nanti saya bagikan nih. Ini saya kirim Japri ke grup atau ke Ani aja lah. Ini kalau nggak salah ini titik tiga. Kemudian ini titik empat. Ini titik lima kalau nggak salah di sini. Ya, dikonfirmasi dulu nih sudah benar belum Ani? Sudah Pak. Betul ya, satu dua ya. Kemudian dikasih juga apa namanya arah utara ya. Nah, minimal kayak gini lah, sederhana aja sketsa nggak harus bagus-bagus. Nah, nah, di sini insert, saya copy aja biar cepat.
Ini adalah arah utara. Jadi arah utaranya adalah ke arah atas. Oke, untuk sketsa seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan orientasi dari Google Earth untuk menentukan arah utaranya kemana. Arah utara itu arah yang ke Vanindo ini ya, Vanindo Batam Center ini ya. Kemudian untuk pengolahannya, ini ada data ukuran jarak pergi, pulang ya. Kemudian pengolahan datanya untuk jaraknya masuk tor semua ya. Oke ya. Eh, pengolahan bodinya belum ada berarti ya? Itu langsung ke hasilnya, Pak, kemarin kami bikin. Di mana hasilnya? Di Excel. Bukan, Pak, itu kan kami langsung masuk, langsung hitung hitung manual, langsung langsung gimana? Langsung ke hasilnya itu, Pak. Iya, hasilnya belum ada. Ini belum ada yang dikerjain ini. Ini baru ngukur jarak sama ngukur sudut, tapi belum ngukur apa namanya KKH dengan metode Bowditch ini. Ini kan baru sudut ya, baru input data ini. Belum ngolah ya. Oke, kita coba tugas yang lain ya. Nah, ini kelompoknya Ani ternyata belum selesai. Oke, berarti harus diselesaikan ya. Saya coba beralih ke Suryani. Semoga nggak seperti itu ya. Coba buka dulu. Padahal awalnya sudah bagus tuh startnya. Ini juga sama ini. Jadi teman-teman bukan kayak gini ya. Jadi tugasnya itu kan pengolahan data KKH ya. Kalau yang kalian lakukan ini baru pengolahan data KKH itu seperti tugas tugas yang di sini. Nah, perhitungan poligon ini tugasnya sama kayak gini. Kalau kayak gini berarti kalian baru input data. Coba ya, yang kelas yang lain. Nah, kayaknya dugaan saya sama semua ini kelas B malam nih. Coba Anda buka lagi, kalian buka lagi yang di Bowditch ya. Udah di Bowditch tuh ya. Coba saya buka yang satu lagi lah sampel lah. Bukunya kayaknya juga sama aja nih kayaknya. PR besar nih berarti. Oke, harap. Kalau nggak ada saya akan nge-review yang kelas A aja. Oh, nah ini kayaknya oke nih. Nah, nah, Puput ya. Puput menolong kelas B malam ini. Oke, kita coba ya punya Puput ya. Beralih dulu yang kelompok Ani ke kelompok Puput. Mohon kelompok Puput untuk standby ya. Ada Puput, Marcelia, Khalid, Razak, Peterson. Ini ada satu nama sebenarnya. Ada kalau nggak salah Putri ya. Putri nggak pernah join lagi ya. Ada nggak hadir nggak? Nggak pernah, Pak. Pak, maaf Pak, itu kan Mintia nggak pernah hadir lagi ya Pak. Jadi dia Ah, juga nggak ada konfirmasi ke kami. Jadi ya, makanya saya nggak bikin namanya di situ. oke nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Puput juga udah konfirmasi ke saya juga kemarin ya. Jadi bukan hasil pengambilan keputusannya dia, tapi hasil diskusi dengan saya ya. Jadi saya ada intervensi ke situ. Oke, terima kasih Puput. Jadi ini contoh progres yang sudah cukup baik. Cuma memang sketsanya belum ada Put. Harusnya harus ada sketsa. Pak, Di sini sketsanya boleh nyusul nggak ya? ya boleh. Cuma ini azimutnya kok bisa 184 derajat 2 menit 57 detik ini. Kemarin saya ngitungnya yang azimut 1 ke 2 Pak. Coba saya gambarkan aja ini namanya sketsanya ya. Kalau nggak salah ya.
Mana sih posisinya? Di sini ya, di satu. Berarti bentuknya kalau nggak salah ini gini. Kalau nggak salah ya. Bentuknya gini nggak, Put? Ini yang di apa namanya pos security. Sebelah selatan ini pos security. Bener nggak? Atau siapa yang mewakili? Puput, Marcelia, atau yang lainnya? Gimana Pak, maaf Pak? Ini sketsanya kayak gini kan? Iya Pak, benar. Berarti ini titik berapa ini? Yang di sebelah selatan. Titik satu Pak, itu Satu. yang di samping pos. Oke, yang di sini Itu 4. 4. Oke, 4. Terus di sini 3. 3. 2. Oke, arah utaranya adalah utara. Utara sana ya. Oke, kemudian di sini azimut 1 ke 2 184. Serius 104. Kemarin yang mengukur azimut kalau nggak salah saya dengan siapa ya, Peterson dan Razak atau Makas, ya kebalik-balik ini. Kan ngukur yang diukur azimutnya 1 ke 2 kan? Mana Razak atau Maka? Iya Pak, benar. Nah, kok ketemunya 180, 184? Kemarin ngukur ulang Pak, karena kemarin itu salah. Malah yang salah sekarang. Yang kemarin kan udah saya validasi, udah oke. Kalau yang sekarang malah salah, ini 184. Dapat menit sama detiknya dari mana? Nah, gimana tuh? Nah, kalau azimutnya salah, dia salah terus ya, sampai ke bawah ya. Ya kan ini dia balik lagi ke 1800-an. Ini jarak. Udah lumayan rapi nih datanya. Nah, ini sudah oke nih. Cuma azimutnya. Nah, azimutnya ini. Kok bisa 2 menit 57 detik gimana, Bud? Saya lihat dari kompas, dari kompas atau alat ya Pak? Saya lupa Pak. Dari kompas, jangan pakai alat. Kemarin kan Iya, udah iya dari ngukur. kompas Pak, iya dari kompas. Iya, Kan kalau awalnya kan di set ke 0 mm-mm. dulu kan Pak. Enggak, langsung ditembak aja. Alat dibidik langsung ke titik 2, terus diukur. Kan, Kemarin kan kita udah oh, ukur azimutnya berapa kemarin azimutnya? Siapa? Razak atau Maka tuh? Nyimpen datanya. Atau di datanya Puput Waktu itu berapa? sama saya, Bapak. Nah, berapa azimutnya? Masih ingat nggak? Nah, itu kami ganti, Pak, azimutnya, Pak. Titiknya diganti atau azimutnya diganti? Azimutnya, Pak. Azimutnya kemarin Ini berapa? kayaknya mau nyari data yang azimut itu, Pak. Oke, azimutnya kemarin berapa? Iya, Pak, sebentar, Pak. Ini kami lagi nyari, Pak. Ya, oke. Dinyalain lah kameramu. Maka, nah, Iya, Pak. nggak apa-apa, berada di luar nggak apa-apa. Namanya juga kuliah Kami online. satu kelompok lagi ngerjain, Pak. Ya, mantap. Tapi jangan malam-malam. Itu yang cewek-cewek itu dicari orang tuanya nanti. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Lagi dicari datanya. Oke, sambil nunggu pencarian data, menurut saya proses bisnis yang dilakukan oleh kelompoknya Puput sudah oke ya. Jadi sketsa, meskipun sketsanya masih salah. Kemudian ini untuk pengukuran jarak, sudutnya sudah direkap dengan bagus. Kalau yang kelompoknya Suryani dan kelompoknya Ani kan masih sampai sini nih, ya. Kalau kemudian di sini langkah pertama adalah, oke, nggak apa-apa ya. Langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh
sudut horizontal yang sudah dihitung rata-rata, ya. Nah, kalau yang kelas malam B, kebetulan masih banyak yang nggak masuk TOR, tapi tetap saya paksa untuk tetap dikumpulkan. Tapi harap nanti ketika membuat laporan, Anda jelaskan mana sudut-sudut yang tidak masuk TOR, ya. Ini contohnya, kalau yang puput kayaknya 50% ke atas masuk TOR ya titiknya ya. Saya juga agak lupa karena minggu kedua itu alatnya berubah, jadi TOR-nya juga tentu saja berubah. Tapi kalau saya lihat datanya ini kayaknya data dari Theodolit. Theodolit semua ya? Enggak Pak, kemarin itu yang titik 1 ke 2 pakai teodolit, yang 3 ke 4-nya pakai Trimble. Tapi saat apa namanya bacaan detiknya bulat-bulat semua. Ini kayaknya kayak Iya Pak, salah Pak. Kemarin kami ngitung ulang soalnya. berarti Theodolit semua kan ya? Iya, iya benar, iya Pak. Ya, kalau Theodolit semua dia. Nah, oke, saya evaluasi sedikit ya. Untuk 1 dan 2 itu relatif bagus, tapi untuk yang data nomor 3 ini jelek nih datanya. Karena apa? Karena yang di atas ini 25 menit, yang bawah ini 20 menit. Kemudian ini 199 80 detik. Ini apa ya? 20 ya mungkin ya. Harusnya 20 detik ini. Ya ini datanya jelek, yang titik 3 itu jelek ya. Ini mungkin bisa jadi acuan teman-teman yang ini datanya jelek. Kemudian ini datanya relatif bagus. Nah, ini malah ini kayaknya ada data pakai TS ya. Jadi kelompok ini kayaknya nggak masuk TOR, kemudian diulang pakai Theodolit ya. Seharusnya kalau ganti alat semuanya diulang. Tapi evaluasi untuk kelompok ini titik tiganya yang merusak data. Oke, mohon jangan tersinggung ya kalau saya bilang datanya jelek sama datanya bagus ya. Jadi ini yang titik 3 nih yang datanya merusak ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan jarak antar titik, kemudian sudut apa namanya sudut yang sudah dirata-ratakan, tentu saja ini harus masuk TOR. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan sudutnya. Kita jumlahkan, jumlahkan, jumlahkan. Kemudian kita menggunakan syarat geometri pertama dari poligon tertutup, yaitu n-2 kali 180 derajat kurangi jumlah keseluruhan sudut terukur. Ya, di sini n-nya ini adalah 4, karena titiknya puputnya ada 4, berarti 4-2 kali 180 derajat. Dikurangi total keseluruhan sudutnya adalah 357 derajat, 1 menit 25 detik. Ketemunya 2 kali 180 derajat kurangi 357 derajat 1 menit 25 detik. Ketemunya adalah 2 derajat 58 menit 35 detik. Apakah data ini bagus? Tidak, gitu ya. Data ini enggak, data ini jelek karena kesalahannya 2 derajat. 2 derajat itu besar, ya. Kesalahan 2 derajat ini besar. Salah satu penyebabnya apa? Kalau saya lihat kemarin pas yang ketahuan saya itu titiknya nandainya sembarang, nggak serius gitu ya. Tapi saya mengapresiasi kelompoknya Puput ya. Kelompoknya Puput ini awal-awal survei teresis dasar itu agak terlambat, tapi menjelang akhir mampu mengejar ya. Karena saya lihat Puput, Marsilia ya, dan teman-teman yang cowok itu rajin ya, rajin ke kampus ya, selalu selalu hadir ya. Jadi saya menghargai progresnya meskipun ini datanya nggak bagus. Tapi proses bisnisnya sudah oke. Kemudian kita koreksikan kesalahan sudut yang sekian ini. Ini sebenarnya sudah nggak masuk TOR sebenarnya. Tapi kita lanjut saja ya. Kesalahan sudutnya dibagi dengan jumlah titik. Jumlah titiknya 4, berarti 2 derajat 58 menit 35 detik. Itu dibagi 4, ketemunya adalah 0 derajat 44 menit 39 detik. Nah, selanjutnya ini kan gini ya. Ini kan kesalahan sudut. Kesalahan sudut ini kan maksudnya, oh kesalahan sudut ya. Harusnya ini kurang ini, temunya ini. Berarti kekurangan sudut ya. Oke, benar. Kemudian dikoreksikan ke setiap sudut asal. Ya, ini sudut asal. Ya, ini kan seharusnya kalau poligonnya benar, maka harusnya ini itu nilainya 0. Ya, ini harusnya nilainya 0.
Tapi karena ada kesalahan, maka dia mendapati nilai besaran kesalahannya 2 derajat 58 menit 35 detik. Harusnya kalau tanpa kesalahan dia 0. Makanya kesalahan itu dinotasikan sebagai FB ya, kesalahan penutup sudut. Nah ini masih terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Anda kesalahan penutup sudut itu dibagi ke setiap jumlah sudutnya, berarti dibagi 4, ketemunya 0 derajat 44 menit 39 detik. Nah, kemudian setiap sudut asal hasil pengukuran yang tadi Anda rekap ini, ya di tabel ini, itu Anda tambahkan yang kesalahan penutup sudut dikurangi, ya dibagi jumlah titik sudutnya ya. Jadi ini sudah benar, ditambahkan, sorry, ini tadi saya bilang dikurangi ya, ditambahkan ya, ditambahkan sekian, sekian, sekian. Hasil penjumlahan sudut asal ditambah koreksi benar jika hasil penambahan sudut plus koreksinya ini Anda hitung ke semua titiknya, itu hasilnya adalah 360 derajat untuk poligon yang terdiri dari 4 titik. Ya. Jadi kita lihat di sini 3, 3, 2, 3. Berarti 6. Ya, ini harus pakai kalkulator ya. Jadi ini harusnya kalau digunakan 360 derajat. Kalau dia sudah nutup 360 derajat, berarti pemberian koreksi Anda pada setiap sudutnya sudah benar. Kemudian sekarang adalah azimut. Nah, azimut 1 ke 2 berapa? Put, udah ketemu belum datanya? Halo, Puput, Marcelia, Iya, Pak, maaf. berapa azimutnya? 200. Maaf, Oke. Pak, bentar, Pak. 291. 291. Kalau itu udah benar itu 200. Ya, jadi azimutnya ya dari azimut sini ya. Azimut 291 itu berarti dari sini ini kan 90, ke sini 180, ke sini 270, berarti ke sini adalah berapa tadi? 200. 91. Nah, ini udah benar azimutnya. Mengapa nggak pakai ini? Kan kemarin hitung ukur azimutnya dengan saya juga, ya. Jadi di sini ganti aja 291 derajat. Gitu ya. Jadi untuk yang di sini ya saya review aja. Ini. Nah, itu dibikin 271 derajat. Ya. Harusnya pakai 291, sorry ya. 291. Kenapa harus diulangi lagi? Jangan-jangan ikut-ikut kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain kan banyak yang belum mengukur azimut pada saat itu. Karena kemarin kan saya yang prioritas KKH itu kan saya langsung ke kelompoknya Puput. Ya, ini harusnya itu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk azimut 2 ketiga, ya, azimut 2 ketiga, ya. Ini mohon maaf saya agak overtime dikit ya. Saya perlu menjelaskan ke teman-teman supaya petanya jadi. Ya, ya. Itu dalam Anda sudah diukur, kemudian azimut 1, 2, 3 sudah, berarti supaya Anda dapat azimut ini sama dengan azimut 1, 2, 180. Untuk menghitung azimut 2 ketiga itu sama dengan azimut 1 kedua, ini benar 1 kedua ditambah 180 derajat, kurangi sudut dalam titik, bukan titik 3 ini Mbak. Ya, ini bukan titik 3 ini. Ini adalah titik 2 justru. Ya, jadi sudut yang ini, ya, sudut ini adalah sudut yang titik 2. Ini titik 2 ini.
Jadi azimut 1 2 kan ini. Kalau kita buat berkas sinar, ya, berkas sinar, garis berpelurus, berarti azimut 1 ke 2 seperti ini. Kemudian ditambah 180 derajat. 180 derajat itu adalah setengah lingkaran sebesar ini, ya. Kemudian dikurangi sudut dalam, ya, sudut titik 2. Ini sudut titik 2 ini beta 2. Maka hasilnya adalah azimut 2 ke 3. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini harusnya sudutnya adalah nilainya 60 derajat. Ya, 50 ya. 60, 59, 40. Oke, harusnya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya juga sama berarti. Di sini juga harusnya ini titik 3. Ya, nanti saya share apa namanya, bukut titik 3, kemudian ini berarti ya titik 4. Jadi sketsa itu justru penting. Kalau saya biasanya ngolah data, itu sketsa dulu. Ini harusnya titik 4. Titik 4. Kemudian ah, kalau misalnya seperti ini, untuk kasusnya puput dia sudutnya 425. Kalau dia melebihi 360 derajat, ya, berarti di sini, berarti di sini, jika sudut lebih dari 360 derajat, maka perlu dikurangi 360 derajat juga. Kemudian di sini kita menghitung desin alfa. Desin alfa, kalau untuk perhitungan azimutnya belum benar, berarti ini juga harus diperbaiki dulu. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Ya, nah, ini juga sama ini. Ini azimutnya juga diperbaiki dulu. Pasti salah ini. Tapi tinggal ganti aja, ganti lagi, ngitung ulang lagi. Nggak masalah. Setidaknya sudah ada progres. Nah, ini juga harus ganti lagi. Nah, seperti itu. D12 jarak 1 ke 2. Kita buka lagi jarak 1 2. Jarak 1 2 adalah 26,73. Mana 26,73. Nah, ini udah oke ya. Jaraknya sudah oke, azimutnya masih belum. Jadi ini akan pengaruh. Kemudian Anda menghitung sigma jarak ya, sigma jarak ya. Ini sigma dx ya. Oh ya, sorry. Sigma dx kita jumlahkan keseluruhan. Ini juga masih salah ya. Perbaiki dulu sebelumnya. Nah, perbaiki dulu langkah sebelumnya. Ya. Nah, kemudian desin alfa plus fx sama dengan 0. Oke. Fx sama dengan, ini caranya sudah benar, cuma ini harus diperbaiki dulu. Tapi alurnya sudah oke, sudah mantap. Ya. Kemudian ini juga sama ya. Ini terkoreksi sin. Ini juga sama dx per dy. Ini juga harus diperbaiki dulu. Dari azimut itulah yang bikin salah. Dan seterusnya dx per sigma d berapa? Total keseluruhan jaraknya. Total keseluruhan jaraknya adalah total keseluruhan jarak berapa, Put? Di sini nggak ada nih. Harusnya Itu berarti jarak 4 ditambah dibagi 4 ya, Pak? enggak, ini dijumlahkan aja yang rata di sini. Saya nggak bikin, Pak. Nah, itu dapatnya dari mana? Sigma D itu. Maksudnya, Pak, yang sigma? Yang ini. Nah, ini sigma D-nya
Dapatnya dari mana ini? Ini. Itu yang di atasnya, Pak, yang bentar, Pak, sebentar ya, Pak. Ini masih salah ini. Ini Pak, harusnya. sebentar ya, Pak. Mana tuh? Kok saya bingung pakai. Gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Ini masih salah. Saya kasih note aja. Ini harusnya adalah total jarak rata. Pak, sigma itu saya dapat dari seluruh jumlah jarak-jaraknya. Tapi ini min 50,107. Dan ini harusnya jarak 1 ke 2. Ini jarak seperti itu. Ya, ini D12 dari mana? 26,7 sekian. 26,7 berapa itu? 27, 26,73. Mau jam 11 aja deh. Nah, kan? Jadi jarak D12 itu adalah jarak apa sisi poligon. Kemudian sigma D itu adalah total jarak rata. Total jarak rata itu bisa kita lihat dari hasil perhitungan ini. Oh, di sini kan kalian tak tulis ya. Nah, di sini sigma D adalah total jarak rata. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang bawah juga mengikuti ya. Berarti jarak 23 masih salah. 23 berapa? Kok di sini 57 ya? Oke. Nah, benar ya. Oh, ini 26. Oh, ini udah benar ini. D12 sudah benar ini. Cuma sigma sorry, 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 sorry. 26,73. Ah, ini sigma D-nya yang masih salah ya. Sigma D-nya masih negatif. Tapi kalau jarak 12, jarak 23 sudah oke. Tinggal dikali Fx. Kemudian untuk DY-nya juga sama. DY-nya juga harus diperbaiki dulu datanya. Ini juga masih pakai jarak-jaraknya belum belum oke. Ini D1, D1, D2, D3, D4. Oh, D4 ya. Ini masih belum oke. D-cosnya juga D-cosnya caranya juga sama. Ini harus diperbaiki dulu azimutnya. Ya, azimutnya harus diperbaiki dulu. Jaraknya sudah oke. Ya. Begitu juga yang bawah-bawahnya juga harus diperbaiki ya azimutnya ya. Kemudian D12 cos alfa. Apa bedanya sama ini? Oh, ini kesekian 2 kali ya. Oh, kok beda? Bedanya apa ini, Bud? D12 cos alfa 12. Oh, ini malah ada lanjutannya ya. D cos alfa plus Fx. Nah, ini juga harus diperbaiki dulu. Kemudian di sini untuk sigma D cos alfa ini 57 dari mana ya? Oh, itu ya. Ini juga harus diperbaiki dulu. Nah, baru Anda hitung ke terkoreksi cos. Terkoreksi cos ini, nah ini salahnya di sini.
Ini harusnya adalah total jarak rata. Ini harusnya total jarak rata. Ini harusnya total jarak rata. Harusnya seperti itu. Gitu juga sampai ke bawah. Nah, itu. Jadi ada 3 elemen yang masih salah. Pertama azimut, sama pas perhitungan sudut. Perhitungan sudut, dan yang terakhir adalah penggunaan sigma jarak. Tapi proses bisnisnya sudah oke, tinggal memasukkannya aja yang belum benar. Kemudian ini puput kelompok berapa, Put? Kelompok 2 ya? Iya, Pak, kelompok 2. Nah, betul ya, X-nya 2000, Y-nya 2000. Biasin, ya, ini sudah, prosesnya sudah oke, cuma datanya perlu diperbaiki. Azimut, sudut hitungan per azimut, azimut per titik, dan sigma jarak rata mohon diperhatikan. Nah, oke, kayaknya nggak bisa ya yang kelas A ini udah jam 11 lebih. Tapi ini sudah oke ya. Jadi yang dilakukan oleh timnya Puput sudah oke. Cuma Pak, memang maaf. Jadi itu saya ngitung ulang atau gimana, Pak? yang hitung ulang, tetap data KKH ini nggak boleh salah. Jadi data KKH setiap kelompok itu harus harus benar ya sebelum kita ketemu di pertemuan minggu 13. Baik kelas A atau kelas kelas B ya. Kalau kelas A kan minggu depan itu sudah ketemu minggu 13. Maka data KKH ini sudah selesai. Kalau yang kelas B, minggu ini masih minggu 11, minggu depan saya libur, minggu depannya minggu 12 masih lama. Cuma tetap harus diperbaiki. Tetap harus diperbaiki, tapi relatif lebih lunak waktunya. Tapi kalau yang kelas A dengan Mas Gufron kan masuk terus. Tapi Mas Gufron minggu depan libur juga sih. Dia ikut juga kegiatan team building. Kemungkinan sih, tapi saya nggak tahu. Mas Gufron kayaknya setengah hari ikut team building. Kalau saya kan seharian nih. Ya, jadi eh, teman-teman harus mempersiapkan data KKH ini benar-benar selesai sebelum masuk ke pertemuan minggu 13. Kalau yang kelas B minggu 13 memang relatif lebih lama, tapi yang kelas kelas A minggu depan tuh kayaknya sudah masuk minggu 13. Gitu ya. Ini nanti saya kirim. Saya dikirim di grup juga. Boleh jadi panduan nggak, Puput? Kalau boleh saya share di grup, kalau nggak saya share pribadi. Gimana, Put? Oh, nggak ada jawaban ya. Berarti saya pribadi aja ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Nggak ada ya. Oke, jadi ultimatumnya, bukan ultimatum ya, keharusan yang harus teman-teman lakukan adalah Anda selesai melakukan perhitungan KKH. Salah satu benefit oleh kelompoknya Puput, meskipun sekarang salah, itu setidaknya tahu salahnya di mana, tinggal memperbaiki sebelum pertemuan minggu 13. Karena kalau KKH ini salah, maka kita nggak bisa bikin peta. Kita nggak bisa bikin peta. Ya. Untuk pengukuran detail, saya kira gampang. Untuk pengukuran KKV, saya kira itu juga gampang. Meskipun kita perlu melakukan pengolahan data. Tapi kalau KKH-nya ini belum benar, berarti ini akan bahaya. Dan ketika teman-teman nggak bisa berhasil bikin peta, maka bisa dipastikan nilainya nggak A. Kan sayang teman-teman udah capek 4 sesi, berapa, 5, 6 sesi ngukur di hari Sabtu, ada laporan, tapi petanya nggak jadi itu ya. Padahal output kita sebagai teknisi survei terestis, teman-teman tuh diharapkan mampu melakukan pemetaan. Ya, makanya memang saya agak
menekankan teman-teman untuk serius untuk bisa mengejar ketertinggalan bagi yang tertinggalan. Mohon maaf kelas A kita belum sempat review hasil pengolahan datanya ya. Saya harap datanya lebih bagus ya dan mohon untuk disiapkan sebelum pertemuan minggu 13. Sehingga minggu 13 itu tinggal kita data processing data detailnya saja. Oke, saya kira cukup teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.